Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapak, seluruh pengurus, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah, tamu Allah yang mulia, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapak rahimakumullah kajian kita pada beberapa waktu yang lalu, masih dalam bab keutamaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hadis nomor urut yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Man talaba, siapa yang mencari, kata Nabi, mencari apa? Mardatan nas, ridho manusia, senang hati manusia, harap dia dengan puji manusia. Bima yaskhitullah, yang mengakibatkan hadirnya murka Allah. Jadi dikarenakan mencari ridho manusia menyebabkan hadirnya murka Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana hamidahu, adalah dijadikan oleh Allah orang yang awalnya memuji dia, minan nas, dari bahagian manusia yang banyak itu, zaman awalnya dia memuji, akhirnya dia justru mencela. Wa man athara ta'atallahi azza wa jalla, siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mengutamakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bima yaghdibun nas, yang gara-gara dia mengutamakan keridhaan Allah, lalu akibatnya adalah murka manusia kepada dia, kafahullahu adawata kulli adu wa hasada kulli hasid wa baghya kulli baghin wa kana Allahu azza wa jalla lahu nasiran wa zahiran. Ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang mencari dan lebih mengutamakan ketaatan dia kepada Allah, asbab itu kemudian murka manusia kepada dia, benci manusia kepada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah Allah yang menjadi musuh seluruh orang yang memusuhinya. Cukuplah Allah yang menjadi orang yang akan membenci seluruh orang yang membencinya. Bahkan di ujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah menjadi penolongnya senyata-nyata pertolongan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hidup ini kita dihadapkan oleh dua hal. Kalau kita cari ridha Allah, kadang-kadang berakibat harus berhadapan dengan kemurkaan hati manusia. Kalau kita cari keridhaan hati manusia, terkadang kita berhadapan dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang nak dipilih, mana yang nak diutamakan? Kalau iman yang bercakap, kita selalu berkata, dahulukan ketaatan kepada Allah, dahulukan patuh kepada Allah. Manusia ini apalah, tapi kenyataan dalam hidupnya tak semudah yang diucapkan. Mana contohnya Pak Ustaz? Ibu dan bapak rahimakumullah, terjadilah beralik gadang. Yang diundang mulai Pak RT sampai gubernur. Macet Pekanbaru ini dibuat. Apa yang terjadi? Pengantin entah solat entah tidak.
Marapulai entah solat entah tidak. Mohon maaf ayah dan emak pengantin ayah emak marapulai ini sibuk hai. Entah solat entah tidak. Padahal nikah itu sunnahku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menikah, dia sudah meletakkan satu kakinya ke dalam syurga dan dia tinggal menyelamatkan satu kaki lainnya. Tapi apa yang terjadi kemudian ibu dan bapak rahimakumullah? Bergabung waktu zuhur dengan asar, itu pun tidak pula di waktu asar, dah menjelang ke waktu maghrib. 3 solat sekaligus selesai oleh karena adanya pernikahan. Mengapa ada orang macam itu Pak Ustaz? Segan awak Pak Ustaz, dan datang kau tamu-tamu penting saja. Kalau awak tinggalkan tamu-tamu kau, apa pula keceknya? Perlu di awak le keceknya dibandingkan kecek Allah yang menciptakan ini. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, jangan heran acara-acara pernikahan itu, ibu dan bapak rahimakumullah, banyak yang kadang-kadang makin melalaikan manusia daripada Allah. Saya Bang Ketua, baru sekali saya menemukan tuan rumah yang berani bercakap. Ketika zuhur berkumandang, dia hentikan semua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Ibu dan bapak, para undangan, azan sudah berkumandang. Bagi bapak ibu nak berwudu, di situ ada tempat wudu, di situ ada tempat wudu. Sudah kami sediakan semuanya. Situ tempat wudu, tempat wudu, tempat wudu, tempat wudu, dan masjidnya ada tak berapa jauh dari rumah kami ini. Mudah-mudahan bila kita solat tepat pada waktunya, maka insyaallah akan hadir keberkahan kepada ibu dan bapak dan kepada kita semua, wabil khusus kepada acara ini. Itu orang yang macam itu tak berani, dan tak banyak orang macam itu. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, yang ada itu agak tagak, sungkan, sagan. Apa kecek orang bekok kalau mengecek macam tu? Selalu kecek orang awak fikirkan, tapi apa tanggapan Allah Ta'ala tidak kita fikirkan. Itu namanya mencari ridho manusia lalu meninggalkan keridhaan Allah Ta'ala. Yang paling sering lagi ibu dan bapak, yang kedua, dalam peringatan 17 Agustus. Oh, itu na'udzubillahi min dzalik bapak ibu rahimakumullah. Tak sedikit acara-acara 17 Agustus itu, apa isinya? Ada yang bapak-bapak disuruh memakai baju daster, disuruh memasak nasi goreng. Ada itu. Ada pula ibu-ibu disuruh main bola kaki pakai daster. Ayah menonton bapak-bapak. Bisa suaminya ketawa-ketawa nengok bininya, mohon maaf ini, terbentuk-bentuk segala badannya berlari-lari. Suaminya di situ pula. Yang ada di situ suami dia, yang menengok suami orang, yang ditengok bini awak, yang menengok laki orang. Bisa ada acara itu di tengah-tengah kita tuh. Coba bayangkan. Memang rusak rasa cemburu itu. Tak ada rasa cemburu orang. La ilaha illallah. Tapi itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini biasanya Ustaz sekali setahun. Dan anehnya, bisa tokoh-tokoh masyarakatnya diam. Bisa tokoh masyarakatnya diam. Tak mampu dia bersuara. Kenapa demikian? Kalau nanti kami mengecek Pak Ustaz, heboh kampung kau. Kalau seandainya engkau tak berani berbicara, maka berarti sudah mati hatimu itu. Ucapkan, sampaikan. Karena nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah itu cakap. Kalau kita nak membubarkan di negeri macam ini, payah membubarkan. Tapi cakap kita itu akan disaksikan dan dipertengokkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahlah orang tua ni. Apa kata orang tua ni? Selama ini saya hidup, tak pernah acara macam ini dibuat di sini. Kalau kalian masih memandang saya, jangan dibuat acara macam ni. Mungkin saja dilanjutkannya juga acara itu, tapi paling tidak kesaksian alam semesta ini, bapak itu sudah berbicara.
Jadi jangan banyak sungkan-sungkan kepada manusia. Inyo saja nak sungkan ke dirinya. Inyo saja nak sagan ke dirinya. Macam mana awak nak sagan ke diri orang yang inyo nak sagan ke dirinya? Tapi ada orang yang demi mencari keridhaan dia, lalu Allah murka kepada dia. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang tadinya awalnya dia harapkan dukungannya, terakhir pun orang itu pun juga membenci dia. Tapi sebaliknya ibu dan bapak rahimakumullah, siapa yang mengutamakan taat dia kepada Allah, gara-gara mengutamakan taat dia kepada Allah, menjadi benci manusia kepada dia. Siapa contohnya? Yang paling konkret Nabi SAW. Dilawan oleh Nabi Arus. Selagi itu masih dari Allah Ta'ala ia sampaikan. Tak sedikit orang yang membenci. Bahkan orang yang paling membenci Nabi itu siapa Nabi? Tetangga di sebelah rumah Nabi. Namanya Abu Jahal. Siapa orang kedua yang paling sangat membenci Nabi? Entah mana lebih besar benci dia kepada Nabi dibandingkan Abu Jahal. Namanya adalah Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Apak kandung Nabi. Bukan paman, apak. Apa bedanya apak dengan paman? Kalau paman, adik beradik emak kandung. Kalau apak, adik beradik ayah kandung. Mana yang lebih dekat secara agama? Apa ayah atau paman? Lebih dekat apak dibandingkan paman. Adik beradiknya Abdullah, namanya Abu Lahab, itu sangat membenci Nabi. Ada lagi orang itu namanya Abu Sufyan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Orang yang lebih mengutamakan ketaatan dia kepada Allah, asbab itu menjadi murka manusia kepada dia, maka Allah yang menjadikan orang yang awalnya membenci dia berhadapan dengan Allah. Sebahagian mereka Allah lunakkan hatinya, sebagian mereka Allah teduhkan hatinya, sebagian mereka Allah taklukkan hatinya, bahkan dia menjadi pasukan terdepan membela Rasulullah. Termasuklah Abu Sufyan, termasuklah Umar ibnul Khattab, termasuklah sahabat-sahabat yang lain. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mencari keridhaan manusia itu hidup sebentar. Mencari pertolongan manusia itu menolong badan dia sendiri pun juga terbatas. Mencari kepuasan hati manusia, jangankan kepuasan hati orang, kepuasan bini sendiri pun, anak sendiri pun belum tentu bisa kita berikan. Tapi siapa yang mencari kepuasan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada selama-lamanya, tempat bergantung kita selama-lamanya. Tak ada lagi selain Allah, maka sekali bergantung itu betul-betul bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, selanjutnya, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kalian membuat, kata Nabi, jauhilah. Apapun yang Allah larang, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Apa yang aku suruh kalian untuk mengerjakannya, maka laksanakanlah semampumu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum. Sesungguhnya orang-orang sebelummu itu binasa, rusak, hancur karena dua perkara. Satu, kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Yang kedua, terlalu banyak menyangkal nabi-nabi mereka. Ini ada 3 pelajaran ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, antara larangan dengan perintah itu berbeda cara menyikapinya. Kalau dia larangan,
maka sedapat mungkin kita tinggalkan. Jangankan memakan yang haram, memakan yang berhadas pun jangan. Jangankan menyentuh yang haram, menyentuh yang makruh pun jangan. Jangankan kemudian ibu dan bapak rahimakumullah mengkonsumsi yang haram, mengkonsumsi yang makruh pun ditinggalkan. Jadi semakin tinggi iman seseorang, maka semakin jauh dia meninggalkan yang haram. Maka salah satu doa kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doa kita? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tengokkan kepada aku yang benar itu adalah benar, yang hak itu adalah hak, berikan kekuatan kepada aku untuk mampu mengikutinya. Tunjukkan pula kepada aku yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan kepada aku untuk mampu menjauhinya. Apa contohnya Pak Ustaz? Mulai kalau Allah Ta'ala menyuruh kita meninggalkan syirik, tinggalkan sampai ke urat-urat. Tidak hanya menyembah selain Allah, bahkan hati bercabang meyakini Allah tinggalkan. Tak ada sedikit pun hati itu bercabang meyakini Allah. Selagi dia bertuhankan Allah, maka sampai kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, sekali la ilaha illallah, maka sampai mati la ilaha illallah. Takkan ada dia percaya kepada kalau datang di rumah awak macam ini binatang, maka ini pantangan. Kalau kita nak membangun rumah, maka tanahnya mesti disewa. Kalau kita datang penyakit, maka ini pasti dikirimin orang. Itu nak percaya dia sedikit pun. Demikian ibu dan bapa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena orang yang betul-betul bulat keyakinannya kepada Allah, dia takkan pernah melakukan kesyirikan dalam hidupnya. Lebih baik dia mati, kata dia, daripada dia mendatangi dukun. Mana ada orang-orang beriman mendatangi dukun? Kalau ada orang solat tapi masih percaya dengan dukun, itu bahasa kerennya tabalik biye nama Bapak Ibu. Tabalik biye itulah payah pula mencari bahasa Indonesianya. Pokok tabalik biye namanya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi kata si Anu, Pak Ustaz, ada yang mengirim-ngirim. Dari mana dia tahu? Dari pandangan matanya. Orang kalau bisa menengok jin, itu pertanda di mata dia ada jin. Masa melawan jin dengan jin? Maka ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hidup ini semakin kuat keimanan, semakin tak percaya dengan kekuatan makhluk. Saya datang, kadang-kadang kalau orang yang percaya dengan hal macam itu, doktor pun ada macam itu. Saya datang, ibu bapak rahimakumullah, kepada seorang kawan. Mohon doa Pak, mudah-mudahan jalan yang saya tempuh ini adalah jalan yang dimudahkan Allah. Pak Ustaz, kalau nak manang Pak Ustaz, ayo kita ke guru ambo. Guru ambo tu Pak Ustaz, apa yang terjadi di atas dunia ko, nyulat tergambar ke dalam jiwanya. Oh, dek. Kalau ada manusia macam itu, maka orang pertama yang dikasih itu Nabi SAW. Kalau kita sampai ke sana Pak Ustaz, dia bisa menyampaikan Pak Ustaz ini menang atau tidak menang. Wah, iko pula. La ilaha illallah. Yang ngomong doktor pula. Kok ada orang macam itu? Orang sudah bergelar doktor, kadang orang mengerti agama tapi masih mempercayai hal-hal macam itu. Kita ini kalau sudah berada dalam ranah tauhid itu, tak ada lagi yang lain, hanya ke Allah saja. Nah, makanya kita ini ibu dan bapak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya pun sakit, datanglah orang ke rumah.
Iko Pak Ustaz, rumah Pak Ustaz kuange. Ada yang memasang-masang sesuatu di rumah Pak Ustaz. Saya bilang tentulah hange, kipi angin tak duit. Karena kalau kipi angin koi duit, ambon tak talok menggigil. Ada jurang macam itu. Allah ya Rabb. Jadi ibu dan bapak, kalau sudah bulat hati ke Allah, maka menjadi tak ada lagi bergantung dengan makhluk. Di situlah kemurnian akidah kita jaga. Kita ini disuruh memurnikan akidah. Jadi kalau dilarang syirik, tinggalkan sampai ke akar-akarnya. Tidak ada tuh semah menyemah rumah, tak ada itu. Ada pula orang pesawat nak terbang, disiram pula muncung pesawat sedikit. Ini perilaku syirik. Tapi kalau perintah, kerjakan semampumu. Kalau dosa tidak boleh pakai semampu. Mesti tinggalkan semuanya. Mana contohnya Pak Ustaz? Solat saja Pak. Rukun solat itu diantaranya berdiri. Tapi asal berdiri menggegek datuk tu. Boleh dia duduk? Boleh. Ada orang tak sanggup dia duduk. Boleh dia berbaring? Boleh. Tak sanggup dia berbaring. Boleh dia dengan isyarat mata? Boleh. Tak sanggup dia dengan isyarat mata. Boleh dia dalam hati saja? Boleh. Itu pertanda kalau ketaatan sesuai kemampuan. Bapak ibu yang sudah berhaji boleh ngulang haji Pak Ustaz. Nabi je membolehkan, kunjungilah olehmu tanah suciku itu sekali 4 tahun atau sekali 5 tahun. Boleh. Bagaimana Pak Ustaz kalau kami nak melaksanakan umrah? Orang umrohnya Pak Ustaz sekian banyak. Boleh kami cuman sekali setahun? Boleh. Tak sanggup sekali setahun Pak Ustaz. Sekali 10 tahun boleh? Boleh. Kalau ketaatan tergantung kesanggupan. Orang berzikir Pak, sekali duduk sekian jam ke depan, itu tak beralih tempat duduk. Berzikir sepanjang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Awak macam mana nak berzikir 3 jam? Masuk jam 7:30. Awak karyawan orang. Kalau lama-lama awak berzikir, apa kata bos tu? Wang kan berzikir, wang kamari gua tu nak bakar rajo. Lah, habis main. Suruh dia milih nak pergi berzikir wang kamari kau. Atau wang nak bakar rajo. Nak bakar rajo bos, tapi kan ikut sambil-sambilan. Yo 3 jam bagai wang berzikir siko tu. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, ketaatan itu tergantung kesanggupan. Imam Malik ketika masa mudanya solat tahajudnya 300 rakaat. Dikala tuanya 150 rakaat. Kita berapa rakaat? Ambo bukan ndak namo Pak Ustaz, cuman matu kok memang ndak tahan. Paling tidak berapa sanggupnya. Abdurrahman bin Auf zakatnya 97,5%. Awak 2,5%. Tapi bagi yang sudah mulai naik imannya tambah. Jangan 2,5 terus. Naik kan? Angsur-angsur 2,5 naik ke 4. Goyang tak ekonominya. Sambil tengok, rupanya Pak Ustaz setelah naik tak goyang ekonomi. Naik lagi 6. Aman Pak Ustaz. Nak berkurang rasa kira. Itu. Unfik alaika. Nafkahkan, aku yang menafkahimu kata Allah. Naikkan 7,5%. Sudah Pak Ustaz 10%.
Uniknya semakin dikeluarkan, semakin tidak habis-habis. Itu baru akan datang ilmu itu kalau kita ini yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin, Pak, sekali mendengar khutbah Jumat terkantuk. Datanglah bakul di muka, ditarik piti. Nampaknya sama-sama sirah kalau mata mengantuk. Perasaan yang tertarik kok 5.000. Pas dimasukkan, lah masuk ke dalam bakul, ke dalam celeng warna kacau, putih kacau tu, rupanya 100.000. Nak dihubungi pengurus balik Sagan, maka sejauh bakul tu berjalan mencari kawan tu. Ibu dan bapak rahimakumullah, hati itu kalau sudah yakin, Pak, insya Allah. Makanya jangan heran kita menengok orang-orang tertentu dengan amal ibadah tertentu. Tapi Pak Ustadz, bagaimanapun juga kan kita ini ingin orang senang kepada kita. Kalau tidak kita tempuh itu Pak Ustadz, kita ini tak didukung orang. Coba tanya masyarakat Panam tu, ada Ustaz di Azhar bayar-bayar bila? Tanya masyarakat Panam. Tak ada bayar-bayar. Allah Ta'ala yang memberi kedudukan itu. Allah beri orang yang dikehendakinya, Allah cabut orang yang Allah kehendaki. 1000 jin 1000 manusia mendorong rezeki awak, kalau kata Allah belum tak sampai dia. 1000 jin 1000 manusia menghalangi rezeki awak, kalau kata Allah sampai dia. Tapi orang kalau tidak pakai itu sekarang tidak mau dia milih Pak Ustaz. Tengok pula orang yang mau macam itu tu. Kadang orang masjid pun macam itu je Pak Ustaz. Ya, orang itu orang ke masjid yang mau macam itu orang yang memang ke masjid ke formalitas. Kalau orang yang lah boleh kaji, dua-duanya dosa. Terima pitinya, jangan dipilih orangnya. Itu munafik namanya itu. Tapi ada ulama yang membolehkan Pak Ustaz, maksud guru kita tu terima duitnya, jangan pilih orangnya. Bukan untuk kita duitnya. Terima duit dia, lalu beli semen, ada jalan yang berlobang-berlobang di depan rumah untuk kepentingan orang banyak, cor jalan tu. Itu yang boleh. Tapi untuk dimakan diri tak boleh. Tapi macam mana Pak Ustaz, yang dia kasih itu sembako. Menerima pemberian orang, berjanji memilih dia, sudah membumbung tinggi hati dia, lalu tak dipilih dia, itu namanya kita mengkhianati kepercayaan orang. Kalau begitu Pak Ustaz, awak terima pitinya, awak pilihnya. Sogok menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dengan yang kena sogok, dua-duanya neraka. Jadi kalau nak macam itu Pak Ustaz, kini kau kan dunia Pak Ustaz. Jadi kalau seluruh manusia kau membebek, apakah awak akan membebek pula? Itulah bedanya orang beriman tak beriman tu. Kecuali kalau bapak maju itu, ndak bapak maju mati bapak habis tu. Ditempuh dia jalan tak lurus umpamanya, masih bisa kita memahami tanda kutip, bukan menghalalkan. Masih bisa. Ini rezeki itu dijamin sama Allah. Orang beriman itu tak boleh takut rezeki dia. Cacing saya tak jelas mana kepala, mana buntut dia, terjamin juga rezeki dia. Tak memiliki tulang, sebatang tulang pun aman juga rezekinya.
Masa awak macam ini solat pula lagi tak yakin rezeki dah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Berani pula kadang-kadang jamaah meminta sama awak. Pak Ustaz, wah 20 suara Pak Ustaz. Apa yang bisa kami terima? La ilaha illallah. Tapi kalau di Ar-Rahim kan tak ada macam itu, bang. Aman. Bandung, Surabaya, Harapan Raya, aman semua kan? Galak-galak jauh nampaknya kau kan? Lah iya aman ya. Ndakkan kayo apa dek piti 300.000 tu dah. Narako apa lah pasti. Apa ndakkan kayo dek piti 300.000 tu dah. Talah payah ngecek. Payah menyebut. Kadang-kadang manusia itu memiskinkan dirinya. Memiskinkan dirinya. Apalah nak cakap. Itulah. Yang kedua. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kita yang rusak mereka, penyebabnya satu, kasratu masailihim. Terlalu banyak bertanya. Dalam hidupnya yang terlalu banyak bertanya. Orang-orang Yahudi itu salah satu orang yang paling banyak bertanya. Pak Ustadz kata dia, pertanyaan macam itu pertanyaan orang Yahudi itu. Kalau orang Yahudi dahulu disuruh memotong sapi. Sapinya berwarna apa kata dia? Menambah-nambah kojo aja. Yang disuruh itu cuma memotong sapi. Tidak disebutkan warnanya. Dia bertanya pula warnanya warna apa? Nah, bertambah kerojo. Ini ada pula jamaah bertanya, Pak Ustadz, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Pak Ustadz, manga Allah Ta'ala waktu itu, Pak Ustadz? Aduh aja pertanyaan. Ada juga kadang-kadang bertanya macam itu. Manga Allah Ta'ala, Pak Ustadz? Ada lagi. Setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi kan Pak Ustadz kan bersemayam di atas arsy. Manganya di atas arsy tu ya Pak Ustadz? Condong mendasak bana kan yang ketahui itu. Jadi mengaji nih Pak, yang penting itu dua saja. Pertama, bertambah ilmu kita dibuatnya. Yang kedua, tergerak hati kita berbuat baik dibuatnya. Alah tuh. Kalau lah dapet dua tu lah mengaji nama tu. Pak Ustadz kata dia. Bertanya seketik Pak Ustadz. Allah Ta'ala itu kan menciptakan langit dan bumi Pak Ustadz. Apa yang pertama kali diciptakannya? Di bumi Pak Ustadz. Batang kayu ko, pohon ko, gunung ko. Untuk apa itu apa kaji? Menambah ilmu tidak, menambah amal tidak, tergerak hati berbuat baik juga tidak. Ayah Nabi pasti masuk neraka, orang tua Nabi pasti masuk neraka. Untuk apa itu apa kaji? Ada orang yang suka mengaji-ngaji itu. Untuk apa itu apa kaji? Bertambah ilmu apa? Kan enggak. Tahu Bapak, nama siapa yang paling dicintai Nabi? Nama siapa yang paling dicintai Nabi? Nama ayahnya. Tak ada satu pun nama yang paling dicintai Nabi sehebat Nabi mencintai nama ayahnya. Maka Nabi punya ayah Abdullah, Nabi punya anak Abdullah, Nabi punya cucu Abdullah. Rata-rata menantu Nabi, kena tahu Nabi sangat mencintai Abdullah. Nama anak-anak mereka adalah Abdullah. Bahkan Utsman bin Affan, dua orang anaknya bernama Abdullah. Abdullah satu, Abdullah dua. Tiba kawan mengaji, ayah Nabi masuk neraka. Untuk apa tu Pak kaji?
ilmu ndak bertambah. Ya kan? Cubalah kalau seandainya tidak seperti yang dia katakan, hidup Nabi di tengah-tengah kita, apa cakap Nabi agak-agak. Awak bang, mohon maaf ini ya, seburuk-buruknya ayah awak dikecekkan orang, buruk ayah awak di muka awak. Panjang perkara tu. Tak nampak dah baca maniak pojiru dah. Berani orang mengatakan ayah Nabi masuk neraka. Jadi mengaji ini tengokkan juga akhlak kita. Maka etik itu penting. Jadi kalau ada orang menyebut tak penting etik, apalagi dengan bercarut dia menyebut etik itu bukan pemimpin itu. Sampai dulu ke pemimpin. Wahtilafihim ala anbiya'ihim. Itu penutup. Celakanya orang dulu, kata Nabi SAW, mereka tu suka mendebat nabi-nabi mereka. Sekarang Nabi tak hidup di tengah-tengah kita. Ada orang yang suka mendebat-debat para ustaz. Kadang inyom mengaji hanya untuk mengumpul bahan untuk mencari kelemahan ustaz. Jangan. Niat belajar itu belajar saja. Tapi saya tidak suka dengan ceramah dia Pak Ustaz. Ada pula mengaji begini begitu, begini begitu, begini begitu. Memang kalau orang baru mulai punya ilmu silek, inyo nak basilek yo kerajonyo lalu menilai guru silek. Saya, ibu dan bapak salut tengok Profesor Amir Lutfi. Profesor Amir Lutfi itu mantan rektor UIN, dulu masih IAIN. Salah satu penceramah di musola kampus itu, musola Al-Jami'ah itu, di tengah-tengah kampus lama bang. Itu saya penceramahnya bang. Saya semester 6 dah mulai ceramah di situ. Salah satu yang rutin mendengarkan saya ceramah itu Pak Profesor Amir Lutfi. Bayangkanlah anak semester 6 apa bana akan disampaikan ini. Tapi Pak Prof itu kalau beliau ada di situ, maka beliau itu akan hadir mendengarkan ceramah. Suatu kali ada yang bertanya, Pak Prof, mengapa Pak Prof suka mendengarkan ceramah mahasiswa-mahasiswa ini? Saya dahulu juga anggota LDK bang, lembaga dakwah kampus. Coba kalau orang hebat itu, apa kata Pak Prof? Pertama kata beliau, banyak yang anak-anak ini sampaikan, saya sudah tahu. Tapi dengan mereka sampaikan, saya menjadi semakin tahu. Yang kedua, ada yang disampaikan anak-anak nih. Dulu saya pernah terbaca, tapi saya lupa. Pas diulang anak-anak nih, saya jadi ingat. Yang ketiga, rupanya anak-anak nih karena matanya masih terang, kadang-kadang ada yang saya belum terbaca, anak-anak ini terbaca. Akhirnya saya menambah bacaan saya. Masya Allah, Profesor. Jadi awak kok sekali mendengar kaji itu dengarkan saja. Tapi yang paling sukonya Ustaz Sianu pun Ustaz, itu biasa. Awak kok walaupun yang disampaikan kebenaran, tak kan mungkin seselero seluruhnya dah. Rumah makanan lama-lama tu tak bisa selero orang dah. Berbeda-beda je selero tu biasa. Tapi ambillah dari sini ambil sikit, dari sini ambil sikit. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari. Unzur maqala la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Itulah kaji kita malam ini. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Alhamdulillah, tak ada pertanyaan. Itulah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat, ada keberkahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah.
war ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.